Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali melihat saudara ceria pada sore hari ini. Dan saya percaya semua terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sudah ada di bulan baru, bulan Agustus. Dan tentu saja di bulan Agustus selalu identik dengan kemerdekaan. Ya, nanti tanggal 17 Agustus kita akan rayakan bersama-sama hari kemerdekaan bangsa kita. Semarak 17-an sudah makin terasa. Di setiap rumah bendera sudah mulai dipasang, gapura-gapura sudah mulai dicat, dan panitia-panitia sudah mulai disiapkan untuk menyambut perlombaan 17-an. Saudara siap menyambut hari kemerdekaan? Sebelum saudara menyambut hari kemerdekaan, mari kita sambut dahulu firman Tuhan. Buka hati saudara dan mari kita akan belajar bersama-sama. Tema kita di bulan ini adalah kebebasan. Dan saya mengambil subtema dari tema kita bulan ini, yaitu bebas dari luka hati. Ada yang terluka sore hari ini? Ada tangan Tuhan yang akan menyentuh saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja, biarkan firman-Nya berbicara. Karena kalau Dia berfirman, maka semuanya pasti jadi. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita membuka Yohanes pasal yang keempat. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang keempat ayat 3 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu berapa kali saudara telah mendengar kisah ini. Barangkali sejak sekolah minggu kita sudah mendengar kisah ini. Bahkan ada di antara kita yang mungkin sudah hafal kisah yang dicatat oleh Yohanes pasal yang keempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekilas kisah ini memang biasa saja. Sebuah cerita pertemuan antara Yesus dengan seorang wanita. Yesus sedang bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Ia duduk di pinggir sumur Yakub. Tetapi jika kita menelisik lebih dalam, ketika kita mempelajari lebih dalam lagi, maka kita akan melihat sebuah kebenaran bahwa di balik cerita yang biasa ada luka yang tidak terlihat oleh mata. Sekali lagi, bahwa di balik kisah yang biasa kita dengar, di balik kisah yang biasa kita baca, tersimpan luka yang tidak pernah terlihat oleh mata. Manusia tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihatnya. Manusia tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan mengetahuinya. Itulah sebabnya sore hari ini mari bersama-sama kita akan pelajari hal ini. Supaya benar-benar ini menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saudaraku, dari ayat-ayat yang kita baca kita ketahui bahwa Yesus harus kembali ke Yudea. Dan Alkitab mengatakan Yesus melewati daerah orang Samaria. Ini bukan rute yang terbaik untuk pergi ke Galilea. Dari Yudea ke Galilea lewat Samaria. Ini bukan jalan yang terbaik. Sebab Alkitab mencatat bahwa orang Israel itu bermusuhan dengan orang Samaria. Untuk apa pergi melewati daerah musuh? Semua orang akan menghindari musuh. Semua orang menjauhi musuh. Tetapi Yesus memilih untuk melewati daerah Samaria. Ada resiko mungkin yang akan dihadapi. Orang-orang Samaria bisa bangkit dan menghadang dia di tengah jalan. Orang-orang Samaria bisa bangkit dan mulai menghambat perjalanannya. Memang ada risiko, memang ada tantangan. Tetapi Yesus tetap memilih melintasi daerah orang Samaria. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesampai
Yesus di Samaria, Yesus beristirahat karena Alkitab mencatat Yesus letih karena perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita menjadi lelah, kita menjadi letih. Kalau saudara lelah, beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah. Tidak ada orang yang hebat yang terus mampu untuk melaju dalam hidup ini. Tidak ada orang yang benar-benar kuat tanpa pernah beristirahat. Kita ini manusia biasa, kita bisa lelah. Hati kita bisa patah. Tetapi kalau lelah, saudara jangan pernah untuk menyerah. Terus melangkah, terus melangkah. Yesus letih dan dia beristirahat. Duduk di tepi sumur Yakub. Nah, sementara Yesus duduk di tepi sumur Yakub, tiba-tiba datanglah seorang wanita Samaria. Musuh datang. Saudara bisa bayangkan bagaimana terkejutnya wanita ini. Dia pikir akan aman mengambil air, tiba-tiba di depan sana ada Yahudi satu. Dia mungkin, aku mau maju enggak nih? Aku mau datang enggak? Itu musuh di depan. Itu yang kita benci, itu yang kita lawan. Duduk di sana. Tapi Alkitab memberikan catatan kepada kita. Bahwa wanita itu tetap datang ke sumur itu untuk mengambil air. Nah, tetapi yang menarik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab memberikan catatan waktu kejadian. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita pelajari. Ayat 6 bagian B Alkitab mencatat hari kira-kira pukul 12. Hari kira-kira pukul 12. Kenapa waktu kejadian ini perlu diangkat oleh Alkitab? Kenapa ini perlu dituliskan? Bahwa kejadian di mana wanita Samaria mengambil air ke sumur Yakub itu terjadi pada jam 12 siang. Saudara, pukul 12 siang tentu bukanlah waktu yang terbaik untuk kita melakukan aktivitas. Umumnya ketika pukul 12 itu tiba, maka kita akan beristirahat. Kita akan duduk, makan, istirahat sejenak, dan sebentar nanti melanjutkan pekerjaan. Apalagi mengambil air. Tentu pukul 12 bukan pilihan yang tepat. Karena pada pukul 12 matahari mencapai titik kulminasi. Dia ada pada panasnya yang paling tinggi. Pukul 12 paling enak duduk di rumah. Menikmati kopi itu paling enak. Tetapi wanita ini pukul 12 siang. Dia pergi mengambil air. Yang benar dan umumnya. Bahwa orang mengambil air itu pagi-pagi. Ketika matahari itu terbit. Panasnya belum seberapa dan orang mulai pergi untuk mengambil air. Kalau toh pagi mereka enggak punya kesempatan untuk mengambil air, maka mereka menanti ketika matahari akan terbenam. Maka panasnya sudah mereda dan ketika senja itu datang maka orang akan mengambil air. Tetapi tidak dengan wanita ini. Ketika semua orang duduk di rumah dengan tenang, menikmati makan siang, mereka beristirahat setelah kerja setengah hari. Tetapi justru wanita Samaria ini pergi mengambil air pada pukul 12 siang. Oleh sebab itu kita perlu bertanya, kenapa dia datang mengambil air pada pukul 12 siang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu alasan yang dapat kita ambil. Mengapa wanita ini mengambil air ke sumur Yakub pada waktu jam 12 siang. Nah, Alkitab tidak memberikan catatan bagi kita. Tetapi tentu saja kita mengerti bahwa wanita Samaria ini, dia bukan sekedar wanita biasa. Wanita yang suka mengambil air. Di balik kebiasaannya untuk mengambil air, wanita ini adalah wanita yang hatinya terluka.
Luka yang ada di hatinya, itu yang memaksa dia ketika wanita-wanita diam di rumah karena terik matahari. Tetapi dia harus pergi menggendong buyungnya untuk pergi menimba air pada pukul 12 siang. Karena ada luka yang tersimpan di hatinya. Itulah sebabnya dia memilih untuk pergi sekalipun panas, gak apa-apa. Sekalipun sengatannya begitu menyakitkan, gak apa-apa. Dia tetap berangkat dan memilih jam 12 siang. Saudara-saudaraku, wanita ini bukanlah siapa-siapa. Bahkan Alkitab pun tidak memberikan nama kepadanya. Dia tanpa nama, tanpa hak istimewa. Dia dijauhi, dia dihindari orang. Karena dianggap sebagai wanita yang penuh dengan dosa. Ya, dianggap sebagai aib dari keluarga dan dicela oleh lingkungannya. Itulah sebabnya kenapa dia memilih jam 12 siang. Karena jam 12 siang adalah saat yang sepi. Tidak ada orang yang melihatnya. Dia tidak akan berjumpa dengan siapa-siapa. Bagiku itu aman. Bagiku itu damai, sekalipun sengatan panas. Tapi aku akan tenang, aku akan nyaman, aku akan aman untuk pergi jam 12 siang. Sudah lama. Ketika dia mencoba pergi di pagi hari, maka dia akan ketemu dengan tatapan-tatapan mata yang tajam. Dia akan ketemu dengan bisikan-bisikan orang yang merendahkan dia. Tiap kali ketemu orang mencibirnya, itu hanya menambah luka dalam hatinya. Itulah sebabnya untuk menghindari luka ini makin parah, luka ini makin sakit, maka dia memilih kalau begitu aku berangkat jam 12 siang. Tidak ada siapa-siapa yang melihatnya. Daripada aku berangkat pagi hari memang adem, tapi hatiku panas. Memang tenang, tapi hatiku bergejolak. Lebih baik aku kepanasan tubuhku, tapi hatiku tenang. Hatiku adem, jam 12 siang tidak melihat siapa-siapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah kadang-kadang orang-orang yang terluka. Dia lebih baik menghindari orang. Daripada ketemu diomongin, dari ketemu disindir-sindir. Aku tambah sakit, aku tambah luka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun di luar dugaan yang dia tahu, dia pikir dia akan aman. Dia pikir dia gak ketemu orang, damai hatinya. Lukanya tidak akan tersayat lagi. Lukanya tidak akan tambah dalam lagi. Tetapi ketika dia berjalan dan mendekati sumur itu, betapa terkejutnya. Ada orang di sana. Bukan orang Samaria sebangsa dengan dia. Bukan tetangganya, tapi dia orang Yahudi. Dia musuhnya. Yesus sudah ada di sumur Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat, ketika dia ada di sumur Yakub, maka Yesus berkata, berilah aku minum. Nah, hari ini sebelum saya menyampaikan ini lebih dalam, saya ingin mengajak saudara untuk kita menelisik lebih dalam apa yang menyebabkan wanita ini hatinya terluka. Dan barangkali mungkin itu juga terjadi dalam hidup kita. Kalau wanita bisa terluka, wanita Samaria bisa terluka, maka semua orang bisa terluka. Saudara dan saya bisa terluka. Dan kita semua juga menjadi orang-orang yang pernah terluka hatinya. Siapa yang gak pernah terluka hatinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyebab wanita ini hatinya terluka. Yang pertama adalah karena penolakan. Wanita ini mengalami penolakan berkali-kali. Dia ditolak bukan oleh musuhnya. Dia ditolak bukan oleh orang yang jauh darinya. Tetapi dia ditolak oleh orang yang dekat dengan dirinya sendiri. Yaitu suaminya. Dia ditolak oleh pasangannya. Dia ditolak oleh orang yang dicintainya. Suaminya yang pertama meninggalkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah hati seorang wanita Samaria.
Ketika dia menikah, dia pikir akan dicintai, dikasihi. Tapi ketika pernikahan itu berjalan belum lama, hatinya dilukai. Dia ditolak. Suami yang pertama, dia datang bawa tawa. Tapi dia pergi meninggalkan luka. Siapa itu? Ada yang begini, datang bawa tawa. Tapi pergi meninggalkan luka. Dia ditolak oleh suaminya. Hatinya sakit. Dan ketika suaminya pergi, dia berpikir, emang lu doang yang bisa begitu. Kalau kamu menyakiti, aku juga bisa menyakiti. Lihat saja, tunggu tanggal mainnya. Dia cari-cari pria yang lebih kaya, pria yang lebih gagah, pria yang lebih hebat, dan dia ketemu. Biarkan lu pergi, gua dapat yang lebih baik lagi darimu. Dia menikah untuk kedua kalinya. Dia pikir ini lebih baik dari yang pertama. Dia pikir ini akan mencintai lebih dari yang sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, suaminya yang kedua juga meninggalkan luka di hatinya. Hatinya kembali terluka untuk yang kedua kalinya. Alkitab mencatat berapa kali dia terluka? Yang kedua melukai dia. Masih ada harapan. Kalau kedua gagal mungkin yang ketiga. Dia lebih baik. Tapi ternyata yang ketiga juga meninggalkan luka. Datang dengan tawa. Tapi pergi meninggalkan luka. Yang keempat juga sama. Dia pikir baik. Tapi ternyata yang keempat juga ini meninggalkan luka. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat. Ada suami yang kelima. Juga sama. Dia meninggalkan. Akhirnya dia berkata, laki-laki memang begitu. Di mana-mana laki-laki sama saja. Cari enaknya saja. Kalau udah dapat tinggalkan. Kalau begitu gua gak mau menikah. Yang penting gua senang. Sekarang dia cari laki-laki yang keenam. Gak usah kawin-kawinan. Gak usah apa-apaan. Pokoknya kumpul. Yang penting senang. Tapi apakah dia menikmati kebahagiaan? Dia tidak menikmati kebahagiaan. Hatinya hancur. Hatinya hancur. Hatinya terluka. Dia ditolak oleh orang dekatnya. Dia disakiti oleh orang yang dia pilih sendiri. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara. Adakah hati saudara seperti hati wanita Samaria? Saudara bukan ditolak oleh musuhmu. Tapi saudara ditolak oleh orang-orang dekat dengan engkau. Hatimu tersayat. Hatimu terlukai. Hancur hati. Penolakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan saja ditolak oleh suaminya. Tetapi dia juga ditolak oleh lingkungannya. Jangan ke sana ya. Nak, jangan deket-deket di sana. Tahu itu berapa suaminya? 5. Gagal terus. Kawin cerai. Jangan di sana. Hindari dia. Dia ditolak oleh lingkungannya. Hatinya hancur. Mana-mana dia ditolak. Oleh lingkungannya dia disisihkan. Dia dikucilkan. Dia dianggap hina. Karena kehidupan yang dijalaninya. Sekali lagi. Wanita ini ditolak oleh lingkungannya. Itulah sebabnya penolakan demi penolakan yang dia alami. Membuat dia hancur hatinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang dia alami. Itulah sebabnya pilihan yang terbaik adalah jam 12 siang. Ini jalan sunyi. Ini jalan yang sepi. Yang tidak akan dilihat oleh orang. Di tengah-tengah jalan sunyi. Dia pergi untuk mengambil air seorang diri. Karena penolakan demi penolakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang tentu ingin diterima apa adanya. Dihargai dan dicintai apa adanya. Tetapi tidak dengan wanita Samaria ini. Dia ditolak oleh suaminya. Dia ditolak oleh lingkungannya. Dia ditolak oleh teman-teman pergaulannya. Kenyataan hidup memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kita pengen dimengerti.
Tapi justru yang kita alami adalah kita disakiti. Kita pengen dicintai, tapi yang terjadi adalah kita dikhianati. Kita ditipu, kita dibohongi, kita dilukai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang masih remaja, pemuda yang hadir sore hari ini. Barangkali engkau ditolak oleh lingkunganmu. Engkau ditolak oleh teman-temanmu. Engkau dibilang kuno, enggak level, enggak kelas, enggak sama dengan kita. Itulah dunia di mana kita tinggal. Akan ada selalu penolakan-penolakan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada setiap saudara, kalau dunia menolak kita, percayalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Kalau dunia menyisihkan kita, kalau dunia mengucilkan kita, Dia menerima kita dengan tangan yang terbuka. Apapun keberadaan hatimu, tidak akan membuat Tuhan meninggalkanmu seorang diri. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang ditolak, saudara merasa disisihkan dari pergaulan, disisihkan dari lingkungan, disisihkan dari teman-teman. Mari pandang kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyisihkan saudara. Dengan penuh cinta, Dia membuka kedua tangannya dan siap untuk menerima. Yang kedua, selain daripada penolakan, maka luka yang dialami oleh wanita ini adalah kecewa. Setelah dia ditolak, maka penolakan-penolakan itu mendatangkan kekecewaan dalam hatinya. Nah, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Minimal saya melihat ada 3 faktor yang membuat kita kecewa. Yang pertama adalah Tuhan. Orang bisa kecewa dengan Tuhan ketika doa-doa kita tidak dijawabnya dengan cepat. Ketika harapan tidak terwujud menjadi kenyataan. Ketika kerja keras tidak dibalas dengan berkatnya. Ketika pelayanan seolah-olah tidak diberkati oleh Tuhan. Dan orang bisa kecewa dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Wanita ini bisa saja kecewa. Tuhan, kalau memang Engkau ada, kenapa Engkau gak tolong saya? Tuhan, kalau memang Engkau hidup, kenapa Engkau biarkan saya menderita? Tuhan, kalau Engkau memang ada, kenapa saya harus susah terus? Orang bisa kecewa dengan Tuhan. Yang kedua, selain daripada Tuhan, bahwa kita bisa kecewa dengan manusia. Kita pernah kecewa dengan manusia. Kita pernah kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Ada anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya. Tapi tidak sedikit juga ada orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Nak, 9 bulan aku kandung kamu. Aku besarkan dengan susah payah. Mama biayai, papa biayai, kerja keras. Tapi waktu besar dia melupakan anak orang tuanya. Dia bisa kecewa. Ada banyak keadaan yang kita bisa hadapi. Dan membuat kita kecewa. Kita dikhianati, kita dibohongi. Kita mengalami perlakuan buruk, kita dihina, kita direndahkan oleh sesama kita. Dan menimbulkan kita kecewa. Dan yang ketiga yang bisa membuat kita kecewa adalah keadaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keadaan-keadaan yang kita hadapi bisa membuat kita kecewa. Siapa yang gak kecewa kalau keadaan buruk selalu kita alami? Kalau keadaan-keadaan sulit selalu kita hadapi, kita bisa kecewa. Upaya sudah dikerahkan, tenaga sudah dihabiskan, usaha sudah diberikan sepenuhnya. Tapi keadaan tidak berubah. Dan kita bisa kecewa. Hidup kok begini. Mau apa hidup kayak begini? Dan tidak sedikit orang yang kecewa akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena kecewa. Saudara-saudaraku, suami bisa kecewa dengan istri. Istri juga bisa kecewa dengan suami. Di keluarga kita bisa kecewa dengan kakak. Kita bisa kecewa dengan adik. Kita bisa kecewa dengan famili. Ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita. Untuk kita memandang Tuhan. Yang sanggup membalut setiap luka kita. Yang ketiga itu adalah penderitaan. Alkitab berkata demikian dalam Amsal 27 ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian itu menyukakan hati. Tetapi penderitaan
itu merobek jiwa. Wow. Penderitaan itu bisa merobek jiwa. Kita luka karena penderitaan yang kita alami. Siapa yang bisa tahan? Kalau bertahun-tahun kita hidup susah terus. Dan kita bisa terluka. Alkitab mencatat seorang keluarga kaya raya yang bernama Ayub. Dia punya segala-galanya. Satu kali Tuhan izinkan semuanya hilang. Kekayaannya lenyap. Semuanya habis. 10 anaknya mati. Jiwanya terrobek. Dan kata-kata yang terkenal yang keluar dari istrinya. Apa yang dikatakan? Ayub, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan mati. Kadang-kadang kita menghakimi istrinya Ayub. Istri yang jahat, kurang iman, enggak rohani, enggak dewasa. Tapi coba diam sejenak. Duduklah pada deritanya istrinya Ayub. Itu enggak mudah. Bayangin. Dengan sekejap hartanya habis. 10 anaknya mati bersamaan. Hancur hatinya. Robek jiwanya. Dan itulah sebabnya kata-katanya mungkin tergelincir. Sehingga dia berkata, Ayub, hidup gua begini yuk. Sudah yuk kutuki ayam Allahmu dan kita mati. Saudara-saudaraku yang dikasih, kan deritanya begitu berat. Tidak ada catatan lain di Alkitab penderitaan yang begitu berat. Selain yang dihadapi oleh Ayub. Karena terjadi dalam waktu yang cepat. Terjadi hampir saat yang bersamaan. Semua hilang. Dari tingkat paling atas sekarang dia ada paling titik paling rendah. Untung saja dia bisa bertahan, dia masih waras. Mungkin dia bisa gila kalau gitu. Tapi Alkitab tidak mencatatnya. Dia hanya berkata, ayo kutuki Allahmu dan mati. Saudara-saudaraku, setiap orang bisa terluka hatinya. Siapapun kita bisa terluka hatinya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bagaimana menyembuhkan luka-luka yang ada di hati kita. Bagaimana caranya kita menyembuhkan luka batin kita. Maka yang pertama, ini waktunya cepat sekali nih. Kayaknya nggak selesai nih. Akui bahwa Anda terluka. Saudara, kemarin kita melihat dalam kitab Yohanes tadi, ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus membenarkan perkataannya. Tuhan, aku gak punya suami benar. Kamu gak punya suami. Sebab yang ada sama kamu itu bukan suamimu. Saudara-saudaraku, Yesus tahu engkau itu terluka benar. Memang kau gak punya suami. Sebab 5 suamimu telah meninggalkan luka di hatimu. Dan sekarang kau memilih untuk gak bersuami. Untuk menikmati kesenangan. Menikmati kebahagiaan. Tapi engkau gak menemukannya. Dia mengaku di hadapan Yesus. Bahwa benar dia sedang terluka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Langkah pertama untuk kita dapat menyembuhkan luka adalah dengan cara mengakuinya bahwa kita terluka. Jangan pernah pura-pura hebat. Kita hiasi dengan tawa, kita hiasi dengan sukacita, kita pakai topeng, di luar memang tertawa, tapi di hati ini penuh luka. Dan itulah sebabnya kenapa kita tidak pernah sembuh dari luka. Kejadiannya udah bertahun-tahun, tapi masih terasa sampai hari ini. Kalau dengar namanya, maka luka akan kambuh kembali. Kalau dengar ceritanya, maka sakit ini terasa kembali. Karena kita tidak pernah mengakuinya. Mari kita belajar dari wanita Samaria ini. Dengan jujur dia berkata kepada Tuhan. So Tuhan, aku memang gak punya suami Tuhan. Karena 5 suami telah meninggalkan luka di hatiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang berkata bahwa waktu akan menyembuhkan luka. Tapi saya mau katakan kepada saudara malam hari ini. Waktu tidak akan pernah
menyembuhkan luka. Kalau saudara hari ini terluka, maka jangan tunggu waktu balik nantilah tahun depan. Kalau dia mati lukaku sembuh. Enggak. Yang melukai bisa mati. Tapi luka di hati tidak bisa sembuh kembali. Selama kita menutupinya dengan kepura-puraan. Merasa biasa saja. Enggak apa-apa kok. Biasa saja. Udah dulu itu. Orangnya juga sudah mati. Tapi kalau dengar ceritanya, dengar kisahnya, sakitnya tuh di sini. Saudara, mari kita belajar mengakui. Tidak ada orang hebat. Saya juga orang yang pernah terluka dengan keadaan. Pernah terluka dengan orang-orang dekat. Tapi di tengah-tengah luka, saya berkata kepada Tuhan, Engkau tahu yang kualami. Hatiku hancur. Hatiku terluka. Karena sikap dan omongan dia. Saya enggak berkuasa untuk menyembuhkan. Tapi saya tahu Tuhan mampu untuk memulihkan. Tidak ada untungnya untuk menyembunyikan luka. Langkah awal terjadinya pemulihan adalah mengakui luka kita. Mazmur 41 ayat yang kelima dikatakan demikian. Pemazmur Daud berkata, kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tuhan kasihanilah aku, sembuhkan aku. Kenapa minta disembuhkan pemazmur? Dia sadar dia terluka hatinya. Tuhan kasihanilah aku, Tuhan sembuhkan aku. Dia tidak menyembunyikan dengan pura-pura. Tapi dia datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku terluka. Selama ini depan anak-anak aku sembunyikan. Di depan keluarga aku sembunyikan. Tapi Tuhan yang tahu hatiku, aku terluka, aku sakit Tuhan. Sembuhkanlah aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Jalan menuju kesembuhan luka batin bukan menutupnya, tetapi membukanya. Bukan menyembunyikan, tetapi mengungkapkan. Bukan memendam, tetapi melepaskan. Bukan menyimpan, tetapi menyeritakan. Kalau saudara ingin lepas, jangan simpan. Lepaskan. Masih ingat hatinya wanita Samaria? Hatinya hancur. Perhatikan. Kalau hati ini hancur, kadang-kadang kita menutupi daripada sakit hati nginget dia. Yang penting uangnya banyak, lukanya sembuh. Kalau uang gak bisa, ayo kita tamasya, kita jalan-jalan, kita senang-senang. Ngapain mikirin dia? Nanti kita hilang. Oh makan. Ini yang paling enak. Ya, sudah nikmati saja. Ngapain mikirin dia. Sukanya menyakiti. Kita makan-makan saja. Nikmati saja. Hidup hanya sekali. Atau mungkin cuek aja lah. Tidur aja. Ngapain mikirin dia. Pertanyaannya. Ketika hati ini ditutup dengan banyak hal. Apakah sembuh? Apakah sembuh? Tidak. Hatinya tetap terluka. Ini hanya sementara. Hanya menutupi. Ini hanya cover, ini hanya pembungkus, ini hanya sampul. Tetapi tidak menyembuhkan. Kesembuhan tidak terjadi karena ditutupi. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara dan saya pengen sembuh dari luka, maka jangan tutupi. Luka harus diobati. Sekali lagi. Jangan tutupi lukanya. Kalau pengen sembuh, luka harus diobati. Bertahun-tahun kita selalu menutup diri. Kita pikir dengan ini semua, luka kita akan sembuh. Tetapi ternyata luka kita tidak akan sembuh. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Datang kepada Yesus. Ayat 13 dan 14 Alkitab berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air
barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya. Dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata kepada perempuan ini, kalau engkau mengharapkan air dari sumur ini, engkau akan selalu haus. Dia hanya memberikan kepuasan. Dia memberikan kesegaran hanya sejenak. Tapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sumber-sumber duniawi tidak akan pernah memberikan kesembuhan yang sejati. Inilah sumber-sumber duniawi. Kalau saudara mengharapkan ini dan berkata aku sembuh, maka itu adalah kebohongan besar. Kalau kita mau mengalami kesembuhan yang sejati, maka hanya ada satu cara. Terimalah air yang Yesus berikan. Datang kepada Yesus dan nikmati air kehidupan. Di dalam Yesus kita akan menerima kelepasan. Di dalam Yesus kita akan menerima kebebasan. Di dalam Yesus kita akan menerima kesembuhan. Di dalam Yesus kita akan menerima pemulihan yang sejati. Di dalam kitab Matius 11 ayat 28 ayatnya sangat terkenal, dia berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku, hanya di dalam Yesus wanita ini mengalami kelepasan. Hanya di dalam Yesus dia mendapat kelegaan. Dari hatinya yang luka dipulihkan kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia bertemu dengan wanita Samaria ini yang luka hatinya. Dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk mengabdi. Dia datang bukan untuk menghakimi. Tetapi dia datang untuk mengampuni. Dia bertemu tidak untuk mengungkit dosa masa lalu. Tetapi dia ingin menciptakan masa depan yang baru. Dia tidak mencela. Tetapi dia mengasihinya. Dan itulah yang diterima oleh wanita Samaria ini. Tuhan tidak mempermalukan. Tapi dia datang untuk menyembuhkan. Ketika orang-orang di Samaria menjauhinya. Tetapi Yesus justru datang mendekatinya. Ketika tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Tapi Yesus tetap peduli kepadanya. Perhatikan, saya tulis demikian. Silakan next slide. Orang yang paling dilukai oleh dunia. Biasanya paling dicintai oleh Tuhan. Dia tidak cari Tuhan. Tapi Tuhan yang menunggu dia. Dia tidak cari pemulihan. Tapi Tuhan yang menantinya dia datang. Dia dikasihi oleh Tuhan. Ketika orang-orang mulai melupakannya. Orang-orang hanya bisa menyakitinya. Dia dilukai oleh dunia. Tetapi dia dicintai oleh Tuhan. Malam hari ini tidak ada seorang pun yang tidak dicintai Tuhan. Orang boleh menyisihkan saudara. Orang boleh melukai hati saudara. Tapi Tuhan mencintai saudara. Wanita Samaria yang hatinya dilukai oleh suaminya. Tapi kini dia dicintai oleh Tuhan. Demi menyembuhkan lukanya dari sorga. Dia datang menanti di tepi sumur Yakub. Ada Tuhan yang menanti saudara sore hari ini. Saudara mungkin gak tahu kemana aku pergi menyembuhkan luka. Tapi ada Tuhan yang menanti kita. Sebelum engkau tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan sudah menunggumu untuk memulihkan. Yesaya pasal ke-53 ayat yang ke-5 berkata demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak kebetulan hari ini Tuhan menyediakan tubuh dan darahnya.
hatinya dihancurkan, tubuhnya dihancurkan, darahnya diteteskan. Sebelum saudara terluka, dia sudah terluka. Sebelum saudara dikhianati, dia sudah dikhianati. Sebelum saudara dilakukan jahat oleh orang-orang sekitarmu, Yesus sudah melakukannya. Dia merelakan hatinya dihancurkan. Hidupnya disalibkan, tubuhnya diremukkan. Darahnya mengalir dari Getsemane sampai Golgota. Karena dia tahu ada orang-orang yang perlu dipulihkan. Ada orang-orang yang terluka. Ada orang-orang yang tersakiti. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kalau nanti saudara menikmati roti dan anggur, maka apapun luka yang kau alami, apapun sakit yang kau derita, percayalah. Sebagaimana dia menanti wanita di tepi sumur, dia sudah menanti. Sebelum kau datang di tempat ini, Yesus sudah lebih dahulu menanti saudara. Dia tahu setiap luka yang engkau alami. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang percaya kepadanya. Meski hatinya penuh luka. Tuhan gak cari engkau itu sempurna. Luka-luka yang kau bawa kepadanya dia sanggup untuk memulihkannya. Apapun itu. Tuhan gak tunggu engkau menjadi baik. Tuhan gak tunggu engkau menjadi kudus. Tuhan gak tunggu engkau dipulihkan. Dah. Meski engkau penuh luka, dia akan menerimamu apa adanya. Dan itu yang dia lakukan buat saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika dia memulihkan hati wanita Samaria ini, apa yang terjadi? Dari luka menjadi pelita. Dari luka, wanita ini menjadi pelita. Alkitab mencatat dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30, dia katakan demikian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dari seorang wanita yang terluka, ini menyala sebuah pelita. Satu kota dimenangkan. Bukan oleh orang yang hebat. Bukan oleh pendeta besar. Bukan oleh penginjil besar. Tapi dari seorang yang telah terluka hatinya. Orang yang tumbuh dari luka. Orang yang tersayat hatinya. Orang yang hancur jiwanya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dari luka-luka yang tersisa, menyala sebuah pelita. Saya percaya, di tempat ini apapun luka yang kau alami, biarkan Tuhan memulihkannya. Ada pelita yang mulai akan menyala, ada pelita yang mulai akan bersinar. Sekalipun ada luka yang kau rasakan, ada sakit yang kau derita, ada pilu yang kau rasakan. Tapi hari ini, dari luka, Tuhan mau menyalakan pelita. Kalau wanita Samaria yang terluka, Tuhan bisa pulihkan dan pakai dia. Kalau Tuhan boleh memulihkan luka saya dan pulihkan, Tuhan pakai saya. Maka Tuhan juga bisa pulihkan lukamu. Dan untuk memancarkan pelita ilahi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keadaan. Dari seorang wanita yang terluka, kini jadi pelita. Wanita yang terluka, kini menjadi pemenang jiwa. Dia tidak hanya sembuh, wanita ini bertumbuh. Barangkali hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hatimu sudah seperti hati wanita ini. Tinggal puing-puing, Tuhan. Terlalu banyak luka yang aku rasakan. Terlalu banyak sakit hati yang aku alami. Tapi hari ini kalau engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan hatimu. Jangan remehkan cerita hidupmu. Kadang Tuhan memakai orang-orang yang terluka untuk menjangkau mereka yang menderita. Saudaraku, Tuhan bisa memulihkan keadaanmu menjadi baru. Cerita hidupmu belum selesai. Kalau engkau membawa hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakaimu. Dari luka tumbuh pelita. Dari air mata Tuhan ubah untuk menjadi mutiara. Tuhan memberkati. Kisah kita mungkin diawali dari luka.
Tetapi di tangan Tuhan, semua luka Dia sembuhkan. Di tangan Tuhan, Dia mengubah dari luka untuk menjadi pelita. Di tangan Tuhan, sebuah luka bisa jadi mutiara. Saudara tahu bagaimana mutiara itu terbentuk? Tolong gambar yang tadi muncul yang sudah tayang bisa ditampilkan sedikit saja sebelum kita nyanyi bersama-sama. Gambar mutiara. Bagaimana mutiara itu terbentuk? Mutiara terbentuk diawali dari luka. Ketika sebuah butiran pasir masuk ke dalam kerang, maka kerang mulai terluka. Tetapi dari luka itulah, kerang mulai melapisinya dari hari ke hari. Dan akhirnya terbentuklah sebuah mutiara. Saudaraku, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Kalau engkau bawa hatimu kepada Tuhan, sehancur apapun hatimu, Tuhan bisa memulihkan keadaan. Setiap kita pernah punya luka, tapi hari ini di tangan Tuhan, semua luka Dia sembuhkan.